Mulai kita biar diberi kelancaran semuanya, sehat sentosa, berangkat pulang diberi kesehatan walafiat, berdoa dan kepercayaan masing-masing. Mulai cukup. Ayo. Kayak ngaji, Jo. Radio. Oh iya. Oh iya, berarti wingi can nyetel. Ameh ning museum merah. Oh iso. Tuh sik nganu ra ono lawange yoan. Oke guys, kita langsung menuju ke kuburan. Di sini ada kuburan. Kuburannya tidak terlalu besar. Katanya di sini ada 3 kuburan. Jadi menurut informasi yang kita dapat dari dukuh di sini ada 3 makam ya. Yang satunya ya ini adalah salah satu jalan menuju makam kedua. Ini adalah makam kedua, kita akan tuju di sana. Ya mungkin saya tidak tahu pasti informasi tentang makam-makam ini, makam siapa saja tidak tahu. Dan adalah jalan masuk untuk ke makam ya teman-teman. Ya makam ini ya kondisinya masih seperti ini, masih kotor, sangat kotor sekali ya. Ini masih sangat kotor sekali. Nah, salah satu makam yang ada di tempat sini ya teman-teman. Ya. Yang minim penerangan. Ya di sini, di sana masih ada jalan tapi tidak tahu jalannya kemana. Ya, oke, di sini kita akan menuju dan mencari makam selanjutnya. Sebenarnya siang kemarin itu kita sudah survei tempat ini
tetapi kita tidak menemukan satu makam lagi teman-teman. Satu makam lagi kita tidak tahu. Ya, jadi kita itu sempat bertanya kepada penduduk sekitar sini ya. Ini desa ini dulunya terkena erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 ya teman-teman. Jadi pada tahun 2010 itu memang sangat besar erupsinya, sehingga membuat beberapa desa atau beberapa dusun di sini itu tertimpa atau terkena musibah, dan kemudian warga-warga di sini sempat dipindah ke hunian tetap atau bisa disebut dengan huntap. Jadi dusun ini dulu adalah dusun Ngepringan teman-teman. Ini di sini ada beberapa rumah ya di sana teman-teman, tapi tidak terlihat karena akses jalan yang kurang. Ya memang kondisinya seperti ini teman-teman. Ya itu di sekitar sana ya teman-teman. Itu di depan sini ada 2 rumah. Kemarin kita survei pada hari Jumat kemarin sekitar jam 10 siang. Nah ini teman-teman, adalah salah satu jalan masuk ke rumahnya, dan itu rumahnya ya seperti itu, tidak terlihat. Dan di sini kita lupa membawa penerangan ya teman-teman. Ini cukup menggunakan flash HP saja yang kita bawa nanti. Nah ini ada persimpangan teman-teman. Itu ke arah selatan itu tidak ada rumah. Ada rumah satu penduduk. Itu ada rumah yang ada penduduknya satu, dan ini kita akan menuju ya ini salah satu rumah nih. Ini adalah salah satu rumah ya teman-teman. Kena. Ya ini kita akan survei tempat ya teman-teman. Mohon maaf jika kameranya jelek. Nah ini teman-teman. Kita ini ngasap. Nah ini ada teman-teman salah satu rumah yang mungkin terdampak erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Nah ini teman-teman, dampak depan dari rumah ini. Nah ini teman-teman, ini ada dampak depan rumah. Nah inilah akses jalannya, makanya kita tidak bisa memasuki atau kita tidak bisa masuk ke dalam ya teman-teman. Ini soalnya di atasnya itu masih ada beberapa atap yang mungkin rapuh ya, karena ini juga musim hujan. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkinan ya bisa apa gitu ya. Mungkin sampai sini saja ya. Ini adalah ya, kita lanjut lagi ke arah timur, mencari rumah-rumah yang ada di sini. Ya ini teman-teman, ada salah satu rumah lagi teman-teman. Ya memang di sini itu kebanyakan rumah itu untuk menyimpan apa, kayu bakar ini, mungkin dari warga-warga setempat yang seperti saya katakan tadi. Memang di sini itu masih ada beberapa penduduk yang tertinggal atau tidak mau pindah dari desa ini ya. Nah ini juga ada rumah. Ya seperti ini kondisinya teman-teman. Mohon maaf jika tidak terlihat karena minim penerangan juga. Dan juga menggunakan kamera Night Vision ini pun dari HP ya teman-teman, karena minimnya penerangan. Ya jalannya seperti inilah kebanyakan teman-teman. Sudah dipenuhi pepohonan. Ya memang di sini itu masih banyak banget
pepohonan atau pohon-pohon rimbun, semak-semak seperti ini ya, memang banyak sekali. Ya sebenarnya di sini ada beberapa lahan atau teras rumah yang dijadikan sawah, seperti tanaman cabai atau singkong, lompong itu juga ada ya teman-teman. Ya memang di sekitar sini itu penduduknya masih banyak sekali petani. Nah ini tinggal tangga ini. adalah salah satu lahan orang ya teman-teman. Itu tersisa tangga, tersisa cuma tangga saja. Sebenarnya di daerah di utara sana itu ada rumah besar dan aksesnya itu kurang, makanya kita tidak bisa ke situ ya teman-teman, mohon maaf. Iki Kidul omah tingkat. gitu loh Mas ya. Ya ini teman-teman, ini adalah salah satu jalan tengah atau jalan utama yang biasa digunakan para penduduk untuk ke sawah atau ke lahan-lahan tersebut. Jadi di sana itu ada satu rumah ya, mungkin juga masih ditempati, tapi tidak ditempati, mungkin malam tidak ya, mungkin hanya pagi sampai siang saja ditempati. Ya seperti inilah akses jalannya teman-teman. Kalau di sini biasa orang menyebutnya Kali Asat. Oh, itu juga ada satu rumah ya teman-teman, tidak terlihat dari sini. Ya mungkin kita ke utara saja teman-teman. Nah seperti ini seperti inilah teman-teman. Tinggal tembok ini. Ada tembok juga ini. Siapa tembok? Apa? Oke, di sini ada rumah cukup besar. Nah, ceritanya dulu di sini itu ada pengunjung datang, dikiranya ada restoran di sini. Nah, terus ada warga yang bilang kalau ini bukan restoran. Terus dilihat-lihat lagi, ternyata bukan restoran. Dan dulunya juga di sini ada satu keluarga full berisi 4 orang, rata dengan rumah-rumahnya karena terkena awan panas atau lahar panas itu. Nah ini tuh, apakah kelihatan? Ini tuh hancur, hancur. Atapnya juga udah hancur total. Tuh, ini dari depan tuh atapnya udah kosong. Di sana juga ada kamar mandi. Nah, di sana ada kamar mandi di sana. Nah ini rumahnya dari depan nih, udah rapuh semua. Bahaya kalau kita masuk, aksesnya juga sulit. Itu di sana ada kamar mandi. Kamar mandinya cukup besar, ada 2. Oke, lanjut. Yuk kita lanjut ke rumah utaranya. Yes, kita lanjut jalan lagi. Ya cukup besar rumahnya, sangat mengenaskan sekali. Keluarga Cemara itu berisi 4 orang.
dan menjadi korban erupsi Gunung Merapi. Sangat mengenaskan. Kita lanjut lagi ke utara. Oke, kita bersama tim-tim. Nah, masih dan menjadi hutan ini guys, banyak pepohonan. Tuh. Di sini ada Mas Genjah dan Mbah Fajli. Nih, ini ada rumah tingkat yang cukup viral. Dengar-dengar dari warga di sini, ini rumah orang orang kaya di dusun ini dulu. Ya cukup nggak kelihatan. Ya. Tuh, hawanya udah beda di sini. Yuk kita masuk yuk. Kita akan coba masuk karena ini aksesnya cukup mudah. Nih guys, hancur nih guys. Ya ginilah, tuh masih banyak yang nyimpen kayu di sini. Masih banyak. Ini, nah ini masih ada abu, masih ada bekas abu vulkanik di sini tuh. Ya guys ya, ini sedengkul, tinggi banget. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah di sini ada tangga. Nah di sini ada kamar lagi kayaknya. Ini masih cukup banyak abu vulkaniknya. Tuh kalendernya masih ada. Beberapa tempelan kalender. Ini ada gambar-gambar kayak gini guys. Tuh masih ada kalender. Ini cuma tulisan guys, tulisan orang gabut. Nah di sini ada ruangan lagi, tapi belum jadi kayaknya guys. Iya, kayaknya belum jadi di sini. Nih, selutut abu vulkaniknya. Coba naik mas. Nah, kita coba naik. Di sini masih tebal dengan debu vulkaniknya. Nih ya guys, cukup luas tuh, masih banyak debu-debu. Ada 2 ruangan di sini ya. Oke, nih masih banyak debu-debu, tebal sekali debunya. Tuh, nih masih banyak debu. Yuk kita turun lagi. Tuh sampai baju kita terkena noda debunya yang sangat tebal. Nih guys. Apa ini tulisannya? Aku sayang kamu. Guys ya. Oke, selamat tinggal. Rumah tingkat. Guys, sangat banyak, masih banyak pepohonan. Ora. Masak dah.
Alhamdulillah. Nih, ya. Itu ada rumah tingkat di sebelah selatannya, ada rumah lagi yang cukup besar tadi, yang ada ceritanya tadi. Nah, kita sekarang ke utara lagi. Ya, kita ke utara. Gimana Mas? Di atas tadi ada apa Mas? Di atas tadi sangat bau amis, bau darah, darah. Oh, darah kotor, amis. Duh, sandal saya sampai jebat guys. Duh. Ya udah, kita nyeker saja ya guys ya. Semoga baik-baik saja. Kita lanjut perjalanan. Ya, jalannya bebatuan kayak gini sampai sandal kita jebat. Nah, nih di sini ada jalan ke barat. Barat atau timur? Timur ya, timur. Barat Kulon Kang. Ini masih ada tulisannya tapi sudah rusak, nggak bisa kebaca. Cuma beberapa yang masih Ini ada. Sleman. Ini Sepada. adalah desa Ngepringan, dusun. Ya, kita lanjut ke timur. Di sini ada rumah lagi. Nah, kita lewat jalan dulu. Cukup gelap. Saya tak gimbal. Ini ya. Di sini ada rumah tingkat. Ini guys ya. Rumah tingkat. Ya cukup besar, lebih besar yang tadi, yang di selatan tadi. Selatan di sini. Duh, aku arep mlebu ra nggih sendal ya. Awali Mas. Kita coba masuk. Nah, di situ masih ada foto yang masih bagus. Tuh, rumahnya cukup mewah. Tuh. Tapi ini sudah lama tidak pakai. Guys. Nih, Biasa tuh. Hah? Oke, kita coba biasa. Nah, intinya ini ada foto ya, tuh laki-laki dan perempuan. Tuh guys, tuh, yang ini. Nah tuh ya. Nah di sini juga ada jalan naik. Nah ini tuh sampai hancur kayak gini. Ini rawannya. Kalau nggak salah jalan naik itu Abu nih. tertutup. Nih masih ada abu nih. Ya, abu vulkanik. Ya. Lanjut. Munggah ki di atas itu cuma ruangan kecil. Tuh. Atasnya juga kayu-kayu. Kalau kita naik bisa jatuh. Nah, kita langsung lanjut lagi. Tapi hawanya masih pekat di selatan tadi. Hawanya sangat pekat. Kita
Kita lanjut jalan lagi. Kita nggak pakai alas kaki ya. Jebat. Yuk. Gimana ini Mas? Gimana lagi Mas? Kita lanjut ke utara lagi. Oke. Oke, kita ganti host lagi. Ya mungkin teman-teman ya, nanti kita jam 11 kita akhiri videonya. Mungkin sudah terlalu malam. Ini sekitaran jam setengah 11-an ya kira-kira. Dan beginilah kondisinya. Ya kemarin itu sebenarnya kita sudah izin ke dukuhnya sini yang sudah pindah dari desa ini ya. Kemarin kita ke situ dan kita sedikit berbincang-bincang teman-teman mengenai dusun ini ya, dusun Ngepringan ini, atau juga warga biasanya menyebutnya dusun Kampung Hilang ya. Jadi menurut informasi dari dukuhnya itu sebenarnya sudah banyak ya salah satu youtuber yang kesini. Kemarin itu kita dikasih tahu ada beberapa youtuber dari Madura, Cilacap, dan belum lama ini dari Jakarta ya teman-teman. Mungkin informasinya seperti itu. Jadi di sini juga ada salah satu penghuni juga yang disepuhkan di desa ini ya, saya kurang tahu namanya, tapi yang jelas orang tersebut tidak mau pindah ya dari desa ini. Ini salah satu rumah ya seperti ini teman-teman. Kebanyakan ditanami singong-singong seperti ini ya. Ini teman-teman rumahnya. Ya, ini kondisinya. Ya Mas, kita ke utara, lanjut lagi jalan. Ini waktunya juga sudah terlalu malam ya teman-teman. Masih banyak. Jadi menurut informasi ya, ini di depan sini tempat kita awal kali berhenti ya, ini ada sebuah masjid. Menurut informasi dulu ini masjidnya berada di tengah-tengah ya teman-teman, di tengah-tengah desa. Kita menjadi pusatnya desa ya, ini masjid ini. Dan sekarang menjadi tempat paling sisi timur ya. Mungkin di sisi timur masjid ini sudah rata dengan tanah ya. Mungkin informasinya yang saya terima seperti itu dari warga setempat. Ya, ini ya teman-teman kondisinya. Ya ini masjid nih, itu ada kendaraan-kendaraan kita teman. Nah di sini inilah masjidnya. Ini luarnya masih bagus teman-teman, sebenarnya masih kokoh. Ini juga apa ini? Kadang juga masih ditempati ya teman. Di sini kita akan uji nyali bersama teman kita ya, di Fajli. Ya kita berdua ya. Kita jalan ke rumah yang tadi terakhir kita kunjungi. Pot dong. Pot pundi. Oke wis. Yuk. Kita lanjut. Itu rumahnya Mbah Sumo.
Oke, kita lanjut ke sini, rumah yang terakhir. Nanti Mang, yang teras sih. Ya. Ya, dia mau balik rene nih. Yuk kita coba. Ini ya, kita cuma berdua. Oke, kita di terasnya saja karena ada apa ini namanya, usuk ya guys ya, usuk yang mau jatuh. Nah, apa pitek-pitek. Nah, ini sekitarnya ya. Ini nunggu nanti ya, ini sekitar ini aku bisa di kameramen ini urip nah 0223 sekitar ya di rumahnya. Tuh banyak asap nih. Kita tadi ditinggal di masjid ya, nggak terlalu jauh sih. Bisa dulu budaya. Kita
arah masjid lagi. Ada yang datang tadi gamelan, suara tawa di sebelah timur. Terus ada langkah kaki. Di situ ada gamelan juga, ada orang nyinden. Cukup gimana? Ono jatilan. Oke, kita sampai di sini saja. Kita lanjut besok lagi ke beberapa tempat di daerah lereng Merapi ini. Ya, kita cukupi sampai di sini. Kita akan kembali pulang. Terima kasih.